tapi 18 menit. Menangnya late game. Betul. Sementara untuk Xeno Zenith, bisa dibilang agak-agak sedikit standar. 15 menit, 58 detik. Ya, jadi bisa aku bilang itu dia kenapa aku bilang so far dia yang paling mengerikan. So far ya. So far. Kita balik para pasukan. Wah. Ini dari Entity ini harusnya dia punya pola pikir, dia harus dapetin game ini supaya dia yang akan lebih cepat memastikan untuk menuju ke arah babak selanjutnya. Bentar, Harley. Pembukaannya yang cukup menarik. Melihat banning phase yang cukup berbeda dan melihat juga mungkin perkembangan dari Harley yang dimana kita udah jarang melihat Harley. Tapi kalau ngomongin Harley sedikit, semenjak adanya patch terbaru, terutama ketika Glowing Moon bersatu dengan Necklace of Duren sebelumnya, punya efek life band juga. Terus ditambah lagi dengan adanya kehadiran dari item seperti Holy Crystal yang ternyata sekarang harganya udah kayak harga Blood Wings zaman dulu. Mahal. Blood Wings yang udah punya shield aktif. Jadi dia akan menambahkan movement speed sendiri dari awal dan itu akan membuat dia makin lebih punya power dan daya dobrak untuk sustainability. Tapi Harley ini referensinya apakah ada sesuatu yang pernah mempertemukan mereka sehingga mereka langsung target kepada Harley? Atau bahkan mereka melihat mid laner yang akan coba ditutup dari kedua belah pihak dan bahkan Harley menjadi salah satu hard carry dari tim Keep Base Gaming. Kalau ngomongin hard carry iya Ji, apalagi semenjak adanya Skypiercer kan. Meletuksnya. Itu instannya bakal hilang cepet banget dan apalagi dengan adanya Wishing Lantern kan. Per 800 damage itu akan sesuai dengan damage yang akan diberikan dari maksimum HP target. Yes. Jadi kayaknya Harley adalah pick yang cukup fenomenal atau band yang cukup fenomenal di sini dari Entity Seven. Atau jangan-jangan karena mereka first pick, Ji. Mereka mau ngelepasin satu hero aja yang tapi ada satu hal lagi sih, B, yang gue lebih takutkan. Bisa remake lagi. Oh. Tadi handphone coachnya di itu. Handphone coachnya dipantau? Dipantau sama ininya. Oke. Tuh, lihat tuh. Lihat gak? Oh iya. Dipantau sama kita leak ops saya bilangnya. Wasit, referee, Marshall, referee. Ya, mungkin kalau pakai bahasa yang kita sehari-hari ya itu referee. Ya, jadi bisa kita bilang lagi dan lagi mungkin Entity Seven mendapatkan kesulitan ya, Profesor ya. Karena kan tadi juga pas agak cukup lama di Entity Seven versus Xeno Zenith kan? Iya benar, di match yang kedua tadi ya. Yes, betul. Sambil menunggu juga teman-teman bagaimana update-nya nanti ya. Ya, semoga nggak ada inilah. Nggak ada hal yang merugikan mereka. Karena tahu nggak kenapa Profesor lihat? Harley, kanan Loi, kiri kosong, kanan Harit. Oh iya, ini udah sinyal sih Ji. Sinyal? Ini udah sinyal sebenarnya. Sinyal. Ya kan? Ini ada sinyal bahwa kita sepertinya akan melakukan remake sedikit. Karena terlihat dari sebuah hal yang mungkin dari bandnya lebih tepatnya Harley, terus juga kayak udah ada Harit juga yang muncul tapi di sebelah dari Entity Seven-nya belum muncul untuk hero bandnya. Jadi ya kita akan memantau bagaimana update juga teman-teman sambil menunggu. Ya, kita juga langsung menghubungi kontak intelijen kita. Benar, AI. Yang berada di belahan dunia lainnya. AI ya. Enggak dong, dia tuh bukan AI, B. Dia itu salah satu pasukan dari BIM. Oh, BIM. Badan Intelijen Mobile Legends. Benar sih. Nggak salah sih. Iya. Kenapa saya panggil AI ya? Karena Andika Intelligent. Keren ya, dia dari salah satu Badan Intelijen Mobile Legends ya. Kalau nggak salah kepalanya Profesor KB ya. Wah, emang bekerja sama tuh kayak gitu harus sih. Harus dan bawah. Jadi bisa kita bilang masih menunggu dan menurut aku dari mulai tidak ngepicknya itu aja ya tuh kan jadi di fast pick kan. Iya. Ya kan? Langsung di fast pick ya kan. Terus nanti mereka bisa remake. Karena nanti kalau setelah remake baru tuh nanti akan muncul kembali aset draft pick yang tentunya mungkin teman-teman tunggu. Dan untuk sekarang kalau kita ngomongin soal kedua coach, sebenarnya dari tadi coachnya juga udah memberikan beberapa arahan sih, dan itu yang mungkin akan dicoba lagi setelah nanti draft pick akan kembali lagi. Tuh kan? Remix itu 2-0 bandnya. Iya kan? Udah fix pasti. 2-0 soalnya bandnya tuh. Aku udah mencium bau-bau kok dari pas tadi Marshallnya megang. Dia Harit, ya kan? Dia Harit terus kayak, oh kirinya kosong. Ah ini udah pasti. Aku pertama ini Be, dari dia Harley. Masih positive thinking. Oke. Pindah kamera ke E7. E7
ada salah satu device-nya. Marshall-nya megang device sambil komunikasi. Karena biasanya Marshall kalau nggak ada problem teman-teman. Nggak bisa megang. Dia cuma boleh. Iya, dia nggak boleh megang. Dia cuma bolak-balik aja di belakang. Oke. Dan bisa kita bilang ini adalah salah satu keunggulan yang mungkin kita akan maksimalkan membuat para player ini mendapatkan apa yang mereka inginkan lah. Nah ini kenyamanan semaksimal mungkin. Dan ini mereka lagi cari supaya bisa surrender. Itu udah tuh. Udah surrender? Udah, surrender. Oke guys, sambil menunggu remake kembali. Boleh tuh absen dulu kali. Ini gimana menurut kalian? Coba dari grup A. Oh ya. Menurut 14.000 orang yang menonton dari waktu Indonesia Barat dan sekitar dari Indonesia. Sekitar jam 5. Ya. Menurut kalian dari game A, dari grup A yang berisikan Zino Zenith, KBG, S2G, dan E7, menurut kalian siapa yang akan lolos melaju ke babak selanjutnya? Satu tim aja. Satu tim aja teman-teman. Coba tulis di kolom komentar apakah Keepers Gaming atau Entity 7 atau siapa yang bakal kalian pilih. Dan itu dia sebuah mungkin pilihan ya. Jadi untuk melihatnya sekarang, apalagi first pick yang akan ada di tangan dari Keepers Gaming, mungkin akan ada sedikit pembedanya ya. Oke, jadi yang pasti kita sudah mendapatkan dari BIM, Badan Intelijen Mobile Legends kita. Kalau kemungkinan besar ada remake baru new pick ya. Berarti new band juga. Iya, Harley dan Haritnya akan kita geser lagi. Kayaknya kalau Luoi juga akan tetap masuk sih. Kalau Harley dan Haritnya mungkin enggak kalau gitu. Karena melihat bagaimana power dari Luoi kayaknya nggak bakal dilepaskan secara cuma-cuma. Dan itu dia. Langsung di-ban oleh Keepers Gaming seharusnya. Untuk Luoi-nya. Harusnya Keepers Gaming sih. Ya, Keepers Gaming. Keepers Gaming karena dia first pick-nya. Betul sekali. Keepers Gaming, mereka menutup Karl Luoi dan ternyata ini ya, Be. Switching. Kita switch ya. Ya, Harit. Juga dari E7 menuju ke Nolan dan Harit masih ditutup oleh para pasukan dari tim Keepers Gaming. Oke, Keepers Gaming apakah akan melakukan ban lagi terhadap Freya? Karena melihat adanya chip yang di-ban, otomatis mereka hanya ingin menutup rotasi early game. Agar rotasi early game-nya tidak bisa berjalan dengan baik juga. Teman-teman dari Entity 7. Valentina juga di-ban. Ini hero-heronya Chan di-ban kayaknya ya. Nggak dikasih lebih tepatnya. Agar nanti tidak bisa bermain dengan leluasa. Oke, nah kalau ngomongin karena chip, berarti tandanya kita agak cukup worry dengan Tracy ya. Iya. Karena Tracy ini akan cukup mengerikan kalau misalnya dia bisa memberikan pressure seperti surprise lagi kayak tadinya. Cuma yang aku ingin lihat adalah saksanya nih. Prioritas terhadap saksanya akan bermain dengan apa gitu loh. Saksa apakah karena sudah ada ban terhadap Nolan akan menuju ke arah Baxia? Karena terakhir kali kita melihat power dari Saksa ya mostly itu akan ada di Baxia, Fredrin. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Nolan, ya sebenarnya dia power, tapi lagi-lagi itu karena didukung juga dengan early yang benar-benar flawless. Roger. Mereka tutup Rogernya. Olling kah? Oh, ternyata Angela yang terbuka dan Profesor ini banyak yang bilang E7. E7 mereka banyak banget E7 dan KBG. Oke. E7 dan KBG masih menjadi favorit untuk para Indonesian viewers yang ada di belahan dunia lainnya. KBG dan E7, ada dua nama. Tapi lebih banyak kan E7 tuh kayaknya dari komen. E7 lebih banyak. Wih, banyak juga kalian ya. Apakah kalian mulai jatuh cinta kepada gameplay dari Gelo-chan? Gelo-chan? Bukan gila ya, tapi Gelo-chan. Iya. Kayaknya Gelo-chan deh yang bikin para viewers Indonesia ini tersenyum dan edit menjadi sebuah pilihan bersama dengan Moskov. Tapi nampaknya kalau ngomongin dengan adanya Link yang akan coba diamankan oleh KBG, Link, Angela, klasik combo. Ini possible banget sih. Possible sekali, Profesor. Ini possible banget karena melihat dari pick terhadap Angela yang dimana bisa fleksibel. Dan tentunya melihat dari Link yang akan dibawakan oleh Saksa ini akan menutup kemungkinan besar untuk power dari Link yang bisa didobrak di early game, tapi karena ada Angela dia ketolong banget. Oke. Dia ketolong banget serius. Tapi kalau ngomongin dari sosok seorang Moskov juga, ini ada satu hero lagi yang sangat capable untuk berada di area Godland juga, Prof. Selain lawannya Moskov. Nathan kalau mereka mau main. Nathan Angela juga oke, bos. Karena Rogernya udah di ban ya, jadi... Iya, Rogernya udah di ban soalnya. Dan akan head to headnya dengan siapa?
Moskov. Oh, tapi Cloud ternyata. Dia berani sekali ya. Ini jatuhnya ngadu late game sih, Ji. Ngadu late game. Ngadu late game. Jadi karena kita tahu sendiri bahwa rotasi cepat bisa dibawakan oleh Cloud dengan Battle Mirror Image, dan instant teleportation juga bisa dibawakan oleh Moskov dengan menggunakan Spirit of Destruction. Jadi teman-teman tim Kibis Gaming kayaknya memilih untuk membiarkan nantinya late game itu bisa tetap dibawakan oleh mereka. Oke. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, ini dengan adanya D-Rod lagi kembali di tangan dari Hide on Bush harusnya. Harusnya. Ini dua pick yang sama loh. Moskov dan juga D-Rod. Karena ya bisa dibilang physical damage-nya tapi nggak pakai edit. Tapi ada sinkronisasinya kan, karena dengan adanya Spectre Step setidaknya itu akan menghancurkan lebih dari 40% untuk physical defense siapapun target dari D-Rod. Dan itu akan mempermudah mungkin untuk Moskov dengan basic attack yang dia miliki, sehingga otomatis basic attack dari Moskov walaupun growth per levelnya udah dikurangi nih, Ji, dari 12,5 jadi 10 doang untuk per level. Tapi setidaknya, wah ini kalau ngomongin soal late game damage tetap aja Moskov kan growth-nya 14 kali, jadi 140 damage di level 15. Nah, kalau soal ini, yang tandanya adalah ketika link-nya udah ditutup oleh para pasukan dari tim A7, ini ada satu chance lagi yang terbuka ketika ada Moskov. Hayabusa, Be. Hayabusa. Abis itu yang pastikan mereka mid lanernya itu punya mid laner burst damage ya. Berarti bermain dengan Assassin? Assassin, karena dia butuh early game. Udah taruh di lead-nya arah Cloud, taruhnya di Hayabusa misalnya. Anggap mereka butuh early game pressure. Gimana kalau Alpha? Alpha dan Angela? Aku takutnya Alpha nggak bakal kuat, Be. Untuk melawan D-Rod dan juga Moskov seperti ini, dia nggak punya chance untuk ke belakang, kejauhan. Oke. Kalau seandainya Terisla-nya ini akan benar-benar full jadi lini depan untuk teman-teman dari Kibis Gaming, kalau Alpha masih kurang, Ji. Gimana kalau seandainya untuk lawan, tapi Barasnya di-ban barusan. Ya itu hero tank. Jadi bukan hero assassin lagi. Sekalian aja yang mainin menurut aku Baxia. Kalau mau hero tank Baxia mainin langsung dari ke arah Saksa, Blade Armor pertama. Oke, untuk nahan semuanya ya, ada physical damage. Kalau mau. Kalau mau ya, karena memang dia butuh early plane-nya dan butuh damage dan following up-nya ini loh. Magic ini menurut aku di antara jungle dan mid lane yang paling penting sekarang. Iya, setuju. Sekarang mid lane, jangan ke arah Angela kalau menurut aku ya. Iya. Opini aku pribadi. Boleh sih mungkin ke hero-hero yang tersisa kayak Varsha pun masih fine karena kebetulan lawannya Minotaur, Edith. Itu secondary hard carry dia. Dia butuh striker bayangan. Atau boleh sih ambil Vexana di sini juga. Masih open juga untuk Vexana. Faramis juga boleh. Faramis juga boleh. Oh iya, Baxianya ketutup. Astaga, gua nggak lihat ya guys. Gua udah lihat skemanya untuk ini aja. Iya guys. Sisa Fredrin soalnya, sisa Fredrin. Iya, gua ngeliatnya untuk early game-nya doang. Soalnya apalagi yang nahan Baxia, menahan D-Rod sama Moskovnya ini loh, Be, kalau bukan Baxia. Early game. Alice. Alice dan juga Angela Midland. Chow masih tetap menjadi pilihan dari Kibis Gaming untuk Tracy. Lagi-lagi Chow. Berarti kalau misalkan udah kayak gini ya mid laner-nya harus mid laner Purify. Menurutku ya udah, ambil aja Faramis. Udah gak ada Valentina? Kalau ini Faramis E7 sih dapat game ini. Iya kan? E7 sih gua. Iya kan, Faramis power banget di sini. Udah gak ada Valentina. Chow juga single target. lama. Dia mau Purify. Oh, late game mau Purify. Jadi nggak guna, udah Chow-nya biarin aja tenang-tenang terus. Itu paket lengkap sih. Tapi kalau misalkan emang mau yang lebih ekstrim ya ambil damage. Faramis sih. Enggak sih, aku sih Faramis sih. Mereka damage sudah cukup, Be. Iya. Mereka damage sudah cukup. Lunox. Lunox. Aku kira bakal menuju ke hero-hero yang punya sustainability ada agar kendornya R7. Wah, ini E7. R7 kayak terinspirasi dari R7 nih dulunya nih. Maunya main tabrak terus ya? Tabrak terus. Tapi menurut gua, bukannya gue gak setuju sama Lunox, gue setuju banget Lunox bisa dapetin Alice cepat, dia bisa makan Cloud, dia bisa main Glowing One juga. Makan Glowing One. Tapi menurut gue, kalau mereka tuh udah cukup oke lah dengan adanya damage yang mereka miliki, Prof. Mereka punya D-Rod, mereka punya Moskov, terus juga magic damage. Mereka udah ditutup sama Edith juga kan sebenarnya, karena dia punya magic damage. Itu dia aku bilang kenapa nggak harus sustain magic, karena magicnya udah dari Edith juga. Ya makanya pas aku mention kayak Faramis ini bagus banget karena ada Valentina band di sana kan. Aku lebih setuju ke arah Faramis sih, TBH ya. Tapi tentunya ini adalah keputusan yang tepat untuk para coach untuk menuju ke dalam game yang selanjutnya. Game yang cukup menentukan. Mampukah Kibis Gaming mempertahankan kemenangan valid mereka atau bahkan E7 yang benar-benar membuat para pasukan dari KBG harus berpikir dua kali nantinya. Dan ini dia match yang cukup menentukan untuk next step mereka di babak wildcard grup A.
Karena kita melihat dari Chan yang membawakan Lunox mid lane. Classic pick. Tapi karena nggak ada yang bisa melakukan pick off seperti Franco atau bahkan Kaja, kita melihat ini Lunox-nya agak-agak sedikit kesulitan di early game. Tinggal menunggu untuk momentum late game. Karena kita tahu sendiri bahwa power dari Lunox itu ada di Celtic damage-nya. Dan itu sangat-sangat mudah sekali untuk bisa menghancurkan bagaimana Alice sebagai jungler. Dan bahkan ini adalah salah satu keputusan dari Hide on Boost untuk bisa membalikan kembali ke arah depan. Di depan sana lihat flicker for defensive. Saksa is coming. Tapi nampaknya membuat Hide on Boost untuk memikirkan maju ke dalam itu tidak berani. Dia juga tahu kondisinya dari Erwin sudah terkena first blood. Kalau tadi masih ada Erwin itu udah dipastikan dari sosok seorang Tracy bisa dimakan. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal Tracy ya di early game. Dia punya damage lebih nih untuk sekarang. Jadi sebagai roamer, dia tebal. Dia punya physical penetration, dia punya damage juga. Dan lebih mudah lagi untuk bisa memanfaatkan bagaimana pasif dari Chow. Karena sekarang langkahnya nggak 10 G, 5 doang. Jadi 2 kali skill 2. Oke, tapi lihat di sana seluruh flicker yang dikeluarkan oleh seorang Marquinhos ternyata sia-sia dan bahkan bisa dibalikan kembali karena Saksa is coming. Fokus ke arah belakang. Saksa, ini dia bisa dengan sangat kuat loh Profesor KB. Dan dia lihat, itulah pentingnya membaca sebuah patch. Iya, setuju sih. Apalagi buat sekarang ya. Melihat bagaimana perubahan yang terjadi, sedikit demi sedikit juga. Sedikit atau banyaknya juga akan sangat berpengaruh. Dan terutama untuk Saksa, kayaknya dia sooner or later bakal bikin Clock of Destiny juga. Karena buat sekarang, Clock of Destiny buat para mage langsung mendapatkan hybrid defense tanpa harus menunggu. Nggak usah pakai nunggu-nunggu lagi, udah langsung. Dan bahkan Marquinhos kali ini berada di level 3. Di depan sana pasukan dari tim Infinity mencoba untuk mengadu depan the power of Turtle di tangan para pasukan tim GT7. Membalikan kembali ke dalam Angela Gaming versus everybody. Kali ini mencoba untuk menuju ke arah seorang Hide and Boost. Penalti saat menutup satu sosok jungler dari tim Entity. Marquinhos masih coba untuk bertahan, tapi nampaknya Marquinhos kali ini nggak bisa mendapatkan CU karena dijemput oleh sosok seorang LMU. Ya, ada LMU di sana dengan hero powernya dia Angela. Semenjak terakhir kali kita melihat di M5 Walker. Ini LMU bermain dengan Angela, cuma bedanya untuk saat ini gold lanernya wah bermain dengan Cloud. The way of flag at the top point akan seperti following up. Tapi ada damage and Chan, ada Brilliance, Saturday for this time. Tapi nampaknya Tracy masih mau lebih. Erwin standby on position untuk mengawal Chan. Dan Gelo Chan kali ini nggak bisa bersinar seperti game sebelumnya. Ya beda juga sih, karena gameplaynya agak sedikit cenderung pasif. Dia membawakan Purify, yang mau nggak mau dia akan bermain secara defensif untuk merespon apa yang akan dilakukan oleh Tracy. Dan kalau kita melihat dari Fury, kan dia juga bawa Purify, jadi mau nggak mau. Ini The Way of Dragon targetnya cuma ada 3, antara Erwin, Marquinhos, atau Hide and Bush. Kayaknya Hide on Bush adalah target yang paling nikmat untuk Tracy. Oke, Saksa, dia tahu dia nggak kenal takut. Dia coba untuk melakukan dash ke dalam, tapi karena Tracy di depan sana untuk mencoba menuju ke arah sosok seorang Erwin tidak akan cukup damage-nya. Karena Fury stand by position. Melihat adanya sosok Tracy yang bakal coba dimakan. One last hit dengan Angel last stand by position. Dengan para pasukan yang City mereka memasuk ke arah seorang Saksa. The power of Hide on Boost membuat Keybase Gaming kali ini bisa mempertahankan jungler mereka dan akan mendapatkan sebuah powerful buff-kah. Hide on Boost harus di cover. Marquinhos stand by position. Damage terlalu sakit, penalti zone for nothing. See you. What are you doing? Penalti zone yang kebentuk membuat para pasukan dan tim Entity mereka mendapatkan keuntungan dari segi purple dan juga bahkan di depan sana Siu tidak bisa pulang. Damage dari seorang Marquinhos akan membuat seorang See you later baby. Wow, itu Siu benar-benar kesulitan karena memang gak ada akses yang bisa dia lakukan di depan sana untuk bisa mendapatkan atau menjangkau pemain-pemain dari Entity 7. Dan lihat Fury, di bawah dia membuat wow kesulitan untuk farming. Ya dan sendiri, bayangin. Dengan adanya 2 turtle, Fury sendiri gak di cover. Udah keuntungannya maksimal, Prof. Iya, dan kali ini Saksa dengan Alice junglernya. Dia nggak mendapatkan early game yang damai. Nggak ada early game yang damai selama ada Erwin, Marquinhos, dan Hide on Bush ketika ingin melakukan invade terhadap jungle. Jadi lagi-lagi untuk ngomongin soal early game, mereka harus lebih bersabar karena mereka bawa 2 hero scaling, Cloud dan juga Alice. Udah terdeteksi ada Terisla yang bermain seperti tadi kondisinya. Penalty zone yang terlalu terburu-buru, yang bahkan nggak ngedapetin apapun, Profesor KB. Jadi mungkin untuk menggunakan Terisla yang ada di Wildcard harus agak lebih tenang ya, Prof? Harus lebih tenang? Lebih tenang untuk tahu kapan dia make sure ngelepas penalty zone-nya. Karena abis penalty zone-nya kelepas dan dia gak punya flicker, ataupun sekalipun ada flicker, terlalu mahal untuk keluar escape skill satu-satunya dari seorang Terisla. Ya terbukti nggak cuma Siu untuk di grup A. Ada hehehe juga tadi yang sempat kita lihat bagaimana momentum ketika mereka ternyata harus kehilangan 1 penalty zone yang mahal sekali.
Tapi pause terjadi. Entity Seven lagi. Entity Seven lagi karena camp-nya menuju ke mereka dan Marshall atau League Ops kali ini sedang memantau bagaimana device yang dimiliki atau digunakan oleh teman-teman dari Entity Seven. Oke, apa yang terjadi kami pun masih belum tahu. Tapi yang sudah pasti kita akan coba urut sedikit, Profesor. Entity Seven kali ini dia beruntung sekali ketika last pick yang dimiliki dari para pasukan KBG ini menuju ke arah Alice sebenarnya. Iya, bukan Faramis ya. Bukan Faramis. Atau jangankan Faramis deh. Let's say kalau kita ngomongin soal lawannya kan Alice nih. Kayak Gord yang dia nggak punya escape skill atau segala macamnya itu juga kayaknya bakal kesulitan walaupun dia bisa menangin early game-nya. Betul. Dan ngomongin ke arah Alice, sebenarnya Alice-nya tuh agak cukup memberatkan ketika dari awalnya mereka sudah ngeliat Dairot, Prof, sebenarnya menurut aku. Setuju. Karena physical penetration gratisnya ya, itu. Gratisnya itu jadi buat yang lainnya bakal bebas. Dan damage-nya sekeras-kerasnya Alice mau kayak tembok 7 lapis juga nggak akan bisa nahan. Dairot itu nggak bisa ditahan, Bos. Untuk ngancurin siapapun yang sekeras apapun. Ya itu sih. Ya mungkin buat teman-teman yang sering membawakan Dairot, paham betul. Jungler atau XP lain kayaknya paham betul gimana caranya untuk memanfaatkan bagaimana Spectre Step agar skill 2-nya dari Dairot bisa maksimal. Dan ingat, itu bukan pasif, teman-teman. Oke, langsung ada blessing duet from bawah di arah bottom lane. Terus seorang Fury damage harus coba diperhatikan, tapi nampaknya Fury kali ini akan coba ter-take down. Lihat damage tosok dari HLA, berhasil mendapatkan seorang Fury. Keuntungan yang maksimal out of nowhere. Yang mereka tadi kira seorang Fury-nya akan selamat dan dilepaskan, ditinggalkan begitu saja, Prof. Tapi ternyata kesalahan besar. Ya, sebenarnya bisa selamat. Sebenarnya bisa selamat, tapi gara-gara tadi kalau teman-teman lihat ada Abyss Walk yang miss, itu adalah alasan kenapa Fury tumbang di area bottom lane. Dan untuk level, lihat Dairot-nya. Dia berada di level yang 9, farmnya sangat stabil, disusul dengan Alice. Tapi kalau kita ngomongin soal Spear, lihat ini ada mata di depan sana yang diberikan oleh sosok seorang Chan. Chan itu matanya, Prof, tadi kalau Prof sadar. Chan itu matanya, that's why Fury dengan Spear of Destruction-nya dia bisa datang. Tapi nampaknya dengan flicker dari Tracy ini memberikan informasi yang cukup mahal menurut aku, Prof. Kayaknya Tracy juga kaget sih, nggak expect kalau misalkan Spirit of Destruction-nya akan menuju ke situ. Karena biasanya Spirit of Destruction pasti akan menuju ke objektif. Dan sekarang terlambat sih menurut aku. Objektifnya juga di top lane. Menurut aku kalau dia tadi mau clear masih bisa, Prof. Kenapa? Masih ada Spirit of Destruction, masih ada Purify. Jadi puppet string-nya masih bisa copot. Ya, tapi attack defense-nya nggak bakal aktif. Karena di top lane lagi attack. Kalau di bawahnya nggak defense, kayaknya ya udah pasti Fury bakal mendapatkan 2 point death. Ya, makanya. Tapi dia terlalu terlambat terbang di depan sana. Chan menjadi pilihan utama, Duel of Dragon for cover. Gak bisa menyelamatkan sosok seorang dari LMU. Chan standby on position. Lihat, dengan tidak adanya cover yang terbuka dari seorang Tracy, dia fokusnya ke arah Marquinhos. Chan nge-deliver damage-nya bebas banget, Profesor. Wah, ini Chan kalau misalkan gak ada yang bisa menjangkau dia, terutama untuk Alice jungler dari Saksa. Ini Lunoxnya bakal bebas banget. Dan Galti Soul berhasil dapetin triple man stun, tapi lihat Fury di arah belakang free hit. Menuju ke seorang Wawawa. Angela di tangan dari seorang Saksa berhasil mendapatkan high down boost. Membuat para pasukan dari Entity Seven, mereka akan coba membalaskan kembali karena Marquinhos akan menjadi korban kedua. Marquinhos nggak ada jalan untuk pulang untuk Marquinhos mundur ke arah belakang. Itu dia, ketika Angela LMU berada di tangan Saksa, langsung menghisap semua jawaban. Dan satu jawaban yang mungkin saat ini belum dimiliki Entity Seven adalah si Halberd, Demon Hunter Sword, dan all item untuk seorang Fury. Wah, ini sih kalau ngomongin soal late game, lagi-lagi ya kita ngomongin kit based gaming. Mereka punya powernya, mereka punya Blazing Duet, mereka punya Alice jungler, dan ada satu Heartguard juga yang akan melindungi dari Saksa. Ditambah lagi Siu akhirnya membayar lunas apa yang membuat atau apa yang menjadi kesalahan di early game-nya. Ranger dengan 3-man penalty zone. Dan lihat dari item dengan ada Clock of Destiny, Domi Ice juga di tangan dari Saksa. Ini akan membuat tentunya siapapun yang menyerang karena dari Alice jungler akan menerima efek dari life bane. Dan terutama untuk Chan, dia harus lebih berhati-hati karena kalau Chan di shutdown berarti Entity Seven udah gak punya damage yang sepadan dengan Keep Best Gaming. Ya. Dan kita melihat di depan sana, mereka sudah melakukan rotasi sebelum menuju ke arah Lord. Yang pertama, Lord yang sudah berada di detik yang kedua. Informasi telah didapatkan, Tracy standby on position. Mereka mencoba untuk mencari, mereka jangan memilih tim fight terlebih dahulu karena ini akan menjadi pilihan utama untuk para pasukan dari tim Keep Best Gaming untuk memasang tim fight. Tracy standby on position, Duel Dragon akan coba dikeluarkan, tembakan the power of Saksa. Fokus ke arah Hide on the Boost. Berhasil dengan Duel Dragon akan menumpahkan seorang Hide on the Boost, membuat retribution dari seorang Saksa free. Para pasukan dari Entity Seven, mereka kehilangan semua pemainnya. One last man standing, Erwin.
Gak bisa bertahan. Gak akan bisa bertahan sendirian karena Erwin adalah roamer. Dia membutuhkan teman-temannya. Sementara itu di sisi lain, Saksa. Dia terlalu kuat. Dengan adanya hard guard, LMU menyempurnakan bagaimana Alice jungler ini. Temporal Rain yang membuat dia mampu untuk melakukan teleportation. Karena kalau ngomongin Temporal Rain, ingat Saksa ultimate cooldown-nya cepat banget. Jadi dia bisa menggunakan passive dari emblem terbaru ini kapanpun. Ketika dia melakukan engage ke depan, dia punya escape ke belakang. Paket lengkap untuk keep base gaining. Xiu, kali ini dia tidak akan masuk karena lihat dia tidak punya damage, gak ada Saksa, gak ada Angela. Semuanya di bawah tapi lihat Pocket damage terserang. Wow. Membuat Chan, Kelo Chan harus mundur ke arah belakang. Wow. Damage yang tidak diperhitungkan nampaknya poking dari seorang Cloud. Itu dia power Cloud. Cloud itu power sekali dengan damage per second poking damage ya, Prof. Ya, bisa memicu banyak hal. Flicker, battle spell, dan termasuk juga dengan ultimate escape seperti Chan barusan. Jadi ketika udah nggak punya satu buah order brilliance, kemungkinan besar Chan akan ditargetkan dengan mudah oleh teman-teman dari Keep Best Gaming. Kill dari Terizla, Siu, dan juga LMU dari Angelanya. Ini benar-benar yang mendobrak bagaimana mid game yang tadinya sebenarnya udah dipegang sama Entity Seven. Tapi semua seketika comeback dan bahkan 4.000 semua lead. Ini udah benar-benar jadi comeback yang bagus banget untuk Keep Best Gaming. Untuk Tracy, dia belum punya satu item yang benar-benar komplit. Tapi next, kayaknya dia akan langsung menuju ke Domi Ice. Lagi-lagi semuanya hanya untuk menutup bagaimana damage dealer Lunox dari Chan. Agar tidak bisa sesuka hati bermain dengan adanya efek Life Bane. Pemotongan regen HP, pemotongan lifesteal, spell vamp, dan sejenisnya. Oke. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari Entity Seven, mereka sama sekali nggak ada yang bisa mendekat ke arah Saksa. Karena ketika Saksa menjadi target utama, Profesor, lihat gak sih? LMU-nya langsung respon. LMU-nya langsung respon. Wow-nya langsung free hit. Dan udah, itu that's it. lebih free hit lagi karena Wawawa udah punya satu Blazing Duet, ditambah lagi Wind of Nature. Purify. Purify pula, dan LMU dari udah selesai juga loh. Dia dengan adanya satu buah fleeting time. Jadi dia akan lebih ready untuk bisa ngerespon siapapun yang terkena pick off dari Marquinhos. Marquinhos juga sedikit agak cukup terburu-buru menurut aku di game kali ini. Dia harus lebih sabar, dia harus lebih tenang. Berbeda dengan Marquinhos yang sebelumnya. Bahkan kalau ngomongin Esmeralda dan juga Edit, sebenarnya Esmeralda lebih gampang mati, Bro. Setuju. Ya, tapi kalau sekarang Editnya terlalu masuk dalam seperti tadi, kita akan coba bicarakan sedikit tentang Cloud. Gak akan kuat. Dia tahan damage-nya, Bro. Mau nggak mau, itu 1 lawan 1 memang akan bisa dimenangkan oleh Marquinhos. Tapi kalau misalnya Marquinhos-nya fokus ke yang lain, yang ada dia flickernya bakal ke-trigger juga sih di sini. Ini kayak terlalu banyak pemicu untuk Entity Seven mengeluarkan battle spell-nya. Ada Saksa, ada LMU juga, ada Wawawa. Dan semuanya lengkap banget untuk bisa bermain dengan front to back. Karena baik itu Entity Seven, walaupun itu ada Erwin, walaupun itu mungkin ada Marquinhos, semuanya gampang banget untuk di-poke ketika ada Cloud. Semua solusi Cloud ini adalah hero turnamen yang memang paling cocok untuk bisa bermain front to back. Ya, lebih ke arah flexible hero sih menurut aku. Maksudnya apa? Dia variabelnya banyak. Mau main split push bisa, teamfight bisa, poking damage aja bisa. Push shield pasti. Mainin ke arah late game juga kuat. Nambahin satu winning condition pokoknya. Ya. Dan ini Cloud yang sekarang itu udah dengan berbagai macam nerf dari dulunya. Kalau dulu Battle Mirror Image bisa kiri kanan, depan belakang atas bawah, Prof. Ya, tapi nerf terakhir di tanggal 24 itu membuat Dexternya damage-nya berkurang. Ya, dan bahkan para pasukan dari tim Entity Seven dengan coba dipaksa team fight. Tapi di belakang sana, Wells sedang melas mendapatkan seorang Erwin. Free hit dari seorang Fury. Gersa masuk lebih dalam. Saksa, lihat target utamanya menuju ke arah sosok seorang Fury. Dengan adanya Saksa versus everybody di sana, Fury mencoba untuk bertahan seorang diri dengan ada 3 pemain. Tidak bisa bertahan. Mereka menuju ke arah base. Fokus menuju ke arah mid lane. Para pasukan dari tim Entity Seven tersisa Marquinhos. The one last man standing. Mampukah Marquinhos berhasil mempertahankan semua, atau bahkan Marquinhos akan di take down dan di shutdown juga. Tapi nampaknya fokus menuju ke arah turret adalah jawaban utama Marquinhos. Primal War for defensive is the best thing yang bisa dilakukan oleh tim Entity Seven. Minimal dia memaksa untuk satu battle spell-nya bisa dikeluarkan dari Marquinhos. Enough. Marquinhos harus cukup. Marquinhos nggak boleh masuk lebih dalam. Karena minionnya udah selesai sebenarnya. Jadi udah selesai dan dia masuk lebih dalam kalau dia ketumbang di saat Lord muncul dan akan ada tim 4 versus 5. Nah, itu Entity Seven bakal rugi banget, apalagi kita ngomongin soal bagaimana tim fight jangka panjang. Ketika kita berbicara lawannya adalah Angela. Dan kalau kita ngomongin soal tadi ya, di tim fight yang terakhir di area Lord, kita melihat bagaimana Winter Crown yang begitu on point dari Saksa. Dan hal tersebut mengubah semuanya, mengubah bagaimana tempo permainan dari Entity Seven.
tempo kembali diturunkan. Keep base gaming nggak boleh terburu-buru. Entity Seven juga nggak boleh melakukan kesalahan. Ya, mungkin kalau misalnya kondisinya Fury ini menggunakan Cloud agak berbeda tadi ya ketika one by one dengan seorang Saksa ya. Iya. Dia punya mobilitas, dia punya Dexternya, dan ini item misalkan Profesor. Oke. Udah tentunya akan lengkap dengan 6 item. Tapi untuk sekarang karena sudah punya Malefic Roar, jadi front to back-nya lebih berani. Oke, langsung menuju ke arah sosok seorang Marquinhos hilang tanpa ada Primal Ward. Damage yang dikeluarkan, Angela bahkan belum masuk. Ini tandanya masih ada Hard Cut. Dan masih bisa teamfight jangka panjang. Masih bisa teamfight jangka panjang dan untuk menuju ke arah kontes, menuju ke arah Lord. Lepaskan, hide on the boost. Pulang. Karena ini nggak ada kesempatan mereka untuk bisa melakukan kontes dengan 4 versus 5. Nggak ada kesempatan untuk mereka. Lepaskan. Ya, mereka nggak boleh untuk melakukan kontes ketika mereka kalah secara kuantitas. Saksa dengan Oracle. Ini akan menambah daya dobrak kembali bersama dengan combo dari LMU. Dan tinggal kita tunggu Saksa dengan openingnya. Winter Crown di tangannya. Tentunya akan sangat mudah sekali untuk di follow up dengan Wawawa. Karena dia juga punya Blazing Duet. Dan tentunya dengan item yang dimiliki oleh Fury. Dia memang sudah punya Wind of Nature, tapi ingat, Saksa magic damage. Jadi dia butuh banget Rose Gold Meteor. Sebentar Profesor, kalau ini mereka nggak following up atau Siu minimal masuk, ini agak cukup mubazir menurut aku. Karena Angela stay by position. Tracy udah mulai memberikan vision mereka, akan coba duel second Marquinhos menjadi pilihan utama, free hit dari belakang sana dan para pasukan dari tim Entity Seven. Mereka mempertahankan diri mereka dan bahkan Marquinhos menjadi korban pertama dan no way Saksa still survive. Dan itu dia membalikan kembali keadaan dengan adanya high on the boost yang dipancing dengan immortality yang mereka miliki. Bahkan Saksa kali ini masih bertahan hidup dan ini bencana. Bester bukan sangat bebas, fokusnya di arah belakang, mencoba mencuri siapapun di depan sana. Saksa to take down. Kesempatan untuk para pasukan dari tim Entity Seven masih besar untuk membalikan kembali ke ada bahkan Siu. Kali ini almost to take down high on the boost yang dengan immortality yang sudah pecah ternyata masih bisa selamat di depan sana dan membalikan kembali keadaan. Mereka terlalu terburu-buru untuk memberikan winternya, Winter Crown untuk Sasa. Entah kenapa menurutku mereka lumayan terburu-buru untuk melakukan endgame, padahal tadi minionnya udah selesai dan Triland push-nya juga tiba-tiba berhenti. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat dari replay keseluruhannya, memang Lord ingin menyelesaikan tugasnya juga. Dia ingin melakukan endgame-nya. Tapi semenjak Marquinhos yang ditargetkan dan lihat Fury-nya jadi free di belakang, dia benar-benar mendeliver damage front to back. Dengan menggunakan Spear of Misery-nya juga dia mengganggu ke arah Wawawa agar Wawawanya nggak bisa ngepok damage ke arah depan. Dan Saksa buff barengan. Ini bakal jadi berbahaya banget Ranger Mas, karena menurutku ya, kalau Saksanya nanti nggak bakal mampu untuk memainkan Blood Owl-nya, dia nggak bakal survive selama itu, selama tadi ketika dia pegang purple buff. Ya benar banget. Bisa kita bilang ini harus Siu sih target utamanya. Nggak boleh ke arah Tracy lagi. Kenapa? Siu biarkan dia jadi tumbal. Dia target Purify atau siapapun yang akan coba dia makan. Sedangkan Tracy flanking untuk target ke arah Fury setelah tidak ada lagi sosok dari Purify. Satu-satunya yang menyelamatkan hari dari tim Entity adalah Purify. Tapi lihat, menuju ke arah sosok seorang Marquinhos. Membalikan kembali keadaan. Saksa masuk. Terlalu berani, terlalu banyak soft skill keluar ketika mereka harus lihat di mana 26 detik. Itu dia, 26 detik LMU berada dengan Hurt Guard barusan karena memang terpicu dengan adanya Marquinhos. Dan kali ini kitingnya berhasil. Entity Seven harus memaksimalkan hal tersebut karena kalau enggak Ranger Mas, tetap aja Entity Seven base-nya akan dihancurkan dengan instan. Tinggal satu momen lagi, momen pertemuan mereka di area Lord. Menunggu LMU dengan adanya Hurt Guard dan Winter Crown kembali berada di tangan dari Saksa. Hide on Bush sekarang lebih ready dengan adanya item defense dia, yaitulah Antiquirus. Oke, dan bahkan para pasukan dari tim Entity Seven, mereka sudah melihat kalau Wawawa kali ini menjadi sebuah masalah besar. Kalau Wawawa ini menjadi masalah besar untuk musuh, kalau Wawa Mania menjadi masalah besar untuk Rank Games. Betul sekali. Itu dia permasalahan, tapi untuk sekarang LMU udah punya ultimate-nya lagi. Tapi lihat di bottom lane, siapa yang show off? Ada Hide on Bush yang mungkin saja bisa bertemu dengan LMU. LMU harus berhati-hati Ranger Mas, karena kalau dia salah masuk rumput, kelar. Dia akan bertemu dengan Hide on Bush. Hide on Bush punya power yang sangat kuat untuk bisa memberikan deliver damage. Dan bahkan para pasukan dari tim Entity Seven, mereka belum ada terdeteksi di mana keberadaan dari sosok Dairot. Kembali lagi fokus menuju ke seorang Marquinhos karena satu-satunya gampang dan empuk untuk ditumbangin oleh Wawawa, yaitu Marquinhos. Sekalipun dia flicker udah keluar, wah itu informasi udah valid banget untuk bisa didapatkan dari Marquinhos-nya. Ya, bisa di Blazing Duet, bisa di basic attack bersama dengan Dexter dari Wawawa.
Dan masih menunggu juga ditahan di 20 ribuan. Oh, Fury dia menunjukkan batang hidung itu. Kesalahan yang cukup fatal menurut aku. Karena lihat di belakang sana, para pasukan dari tim NTT 7, lihat Fury-nya harus melakukan defensif, fokus ke arah Lord. Teamfight apakah akan terjadi 4 versus 5? Masih tidak terlalu terbuka. Show up. Oke, show up, 12 second langsung fokus dengan bersama dengan The Blast dan Narwit menjadi satu korban. Langsung udah mulai datang Fury di belakang sana. Tapi Chan akan menjadi target utama oleh sosok seorang Keepers Gaming. Setelah itu Fury-nya free, tidak ada yang bisa mendapatkan dia. Dan mereka tidak memiliki sosok seorang Wawawa. Ini bencana, membalikkan kembali keadaan dari yang dimiliki NTT 7. Mereka memegang waktu yang kuat. Mereka butuh clear minion. Mereka butuh Lord-nya. Mereka butuh Lord, mereka clear minion, mereka bisa dapetin kesempatan ini, B. Ya, dan ingat gak ada Spear of Destruction lagi. Fury harus memilih satu antara dia yang pulang atau nanti Hide on Bush yang pulang. Tapi Hide on Bush, dia tidak bisa melakukan clear dengan cepat dan minion di mid lane terlalu banyak sepertinya. Distraction-nya terlalu banyak. Keepers Gaming, mereka harus bisa memaksimalkan distraction tersebut. 3 lawan 2 di area Lord. Fury harus bisa maksimalin damage yang dia miliki untuk bisa menahan Hide on Bush untuk datang ke area Lord-nya. Oke, Hide on Bush is coming. 12 seconds for nothing. Damage terlalu besar. The power of retribution akan coba ditahan dari NTT 7. Membuat salmas dengan tim Keepers Gaming. Mereka tidak berhasil mendapatkan Lord dan NTT 7. Berhasil membalikkan kembali keadaan yang sudah. Mereka telan bulat-bulat kekalahan berkali-kali team fight. Tapi ingat, mereka harus push 3 lane ranger mas, karena kalau mereka hanya melakukan push terhadap top lane, ini bakal dieksekusi oleh Cloud dan mid lane-nya juga. Jangan lupakan bahwa mereka perlu banget untuk mendobrak inner turret. Dan untuk Marquinhos, solusi terbaik karena dia terlalu squishy. Thunderbelt. Dia butuh banget hybrid defense secara permanen. Karena dia butuh untuk bertahan hidup dari serangan Cloud dan juga Saksa dengan Alice. Yes, kesempatan yang sangat mahal mereka miliki. Tidak boleh mereka lupakan. Dan bahkan keputusan tepat untuk Fury menuju ke arah top lane. Karena satu-satunya yang 2 turret masih ada di arah top lane. Lihat, NTT 7, mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Chan, damage-nya udah terlalu besar. Saksa, hardguard, for nothing, block divide, dapat ke depan sana. Siu seorang diri, tadi bermani, 12 second, menjaga high top push, masih memiliki immortality. Para pasukan dari tim NTT 7 bahkan tidak tumbang. Free dari seorang Fury, membuat para pasukan dari Keepers Gaming. Mereka kehilangan 2 pemainnya. Kemungkinan besar, tidak akan mencari poin ketiga dan ini bencana. What the epic comeback from NTT 7. Berhasil mendapatkan kemenangan di depan Keepers Gaming. Udah gak ada lagi jalan untuk Keepers Gaming bisa bertahan 1 minute. This is MSC Wildcard. NTT 7 take the game. What the epic comeback. Wow. NTT 7 melakukan epic moment, epic comeback yang begitu luar biasa. Dan epic moment tersebut tidak bisa kita lewatkan karena memang Keepers Gaming yang